Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Bermaksud mendahului truk di depannya lewat bau tol, sebuah minibus terguling di tol Semarang Solo. Jasad pria tanpa identitas ditemukan dalam kondisi terikat dan mulai membusuk di dasar jurang di Kabupaten Purworejo. Polisi pastikan jasad ini adalah korban pembunuhan. Kementerian Perdagangan terus menggenjot distribusi minyak kita untuk mencegah peredaran minyak palsu. Petugas kesulitan membersihkan lumpur sisa banjir bandang di perumahan Arion, Kabupaten Demak. Penanganan sedikit terkendala lantaran lumpur mengendap di saluran air. Banjir di perumahan Arion Mas menyisakan lumpur. Petugas gabungan berupaya membersihkan endapan lumpur di rumah warga. Banjir bandang kedua di perumahan Arion membuat harta benda warga rusak. Lebih parah dari yang kemarin enggak, Bu, ini? Sama sih. Sama. Ada yang bisa diselamatin enggak? Sebelum ditinggal kan ada yang dikasihin di atas. Ya. Nah, kemarin yang waktu habis yang kejadian pertama Nggak siap sama sekali. Nggak siap sama sekali. Ya agak siap-siap sedikit lah. Komandan Koramil Meragen mengatakan penanganan bersih-bersih rumah warga terkendala tersumbatnya saluran air karena lumpur. Sementara karena ini kalau air kami sudah koordinasi untuk penanganan warga, koordinasi dengan BPBD. Ini ada bantuan air bersih setiap hari selalu menyuplai air bersih untuk warga yang terdampak. Ada 500 rumah yang terendam banjir kali ini. Sungai Babon yang tak kuat menahan tingginya debit air membuat air meluap dan mengenangi perumahan Arion untuk kedua kalinya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. PT Jasa Tirta I angkat suara terkait penyebab banjir di Solo dan Sukoharjo. Mereka menyebut tingginya intensitas hujan dari penyebab utama banjir. Pelaksana tugas Dirut PT Jasa Tirta I mengatakan tingginya intensitas hujan di sejumlah daerah lain menjadi penyebab banjir di Solo dan Sukoharjo. Selain itu, naiknya debit air Sungai Bengawan juga memperparah banjir. Pihaknya memastikan pembukaan pintu limpasan di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri bukan menjadi penyebab utama banjir di Solo dan Sukoharjo. Pelepasan air di waduk dinilai sudah sesuai prosedur dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Diketahui banjir Solo dan Sukoharjo Kamis pekan lalu menyebabkan 21.000 warga menjadi korban banjir. Koordinasi itu kita selalu kembali ke pakem-pakem aturan-aturan yang ada, dan pada saat kita mau ada inovasi sedikit misalnya, oh ini secara pola 100 kubik ya, bagaimana nih kalau kita tambahkan sekian gitu. Itu koordinasi kita. Ya, mohon izin. Jadi kami tidak berani pada saat di luar dari aturan, kami nggak berani ambil, gitu ya. Mohon maaf ya. Total terbesar berapa, Pak? Disampaikan kepada BPBD atau Pemkab Solonya atau bagaimana? Ke semua, ke BBWS, ke dinas, ke BPBD kita sampaikan. 2 bulan lamanya terendam banjir berdampak pada kehidupan petani di Desa Banjarsari, Kabupaten Pati. Demi bertahan hidup, petani terpaksa banting setir menjadi nelayan meski penghasilannya pas-pasan. Inilah kesibukan Rubiatun akhir-akhir ini. Ia mencari ikan di area persawahan yang terendam banjir. Sebenarnya Rubiatun bukan seorang nelayan. Ia adalah petani yang area persawahannya sudah 2 bulan terendam banjir. Tak punya pilihan, tak ingin pasrah dengan keadaan, Rubiatun akhirnya menangkap ikan untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Meski hasilnya tak sampai Rp50.000 per hari, yang penting ada pemasukan untuk makanan sehari-hari. Jualan ya, kalau yang kecil-kecil tuh 5.000, yang besar 10.000, yang besar lagi 15.000 tuh 1 kilonya. Bisa sampai berapa Bu kalau sekali ini? Sekali jual? Iya, sekali jual ya dikumpulin dulu lah itu. Ya bisa dapat 50.000, ya 40.000, pokoknya untuk makan sehari-hari itulah.
Ada 95 hektar sawah di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati yang terendam banjir sejak awal tahun 2023. Kerugiannya sampai lebih dari 1 miliar rupiah. Perangkat desa berupaya mendapatkan bantuan dan asuransi tetapi masih belum cair hingga kini. Asuransi tani sudah diajukan. Tapi saat ini itu sudah ada kemarin itu ada dari Jakarta survei. Tapi sampai saat ini belum ada pencairan. Berapa Pak yang diajukan Pak? Diajukan gini Mas, tergantung masyarakatnya. Soalnya ini kok ada beberapa persyaratan dan waktunya terbatas. Luapan Sungai Silugonggo jadi penyebab persawahan di Desa Banjarsari terendam banjir lebih dari 1 meter. Hujan yang terus-menerus membuat banjir tak kunjung surut. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Akan memicu tawuran, 21 anggota geng motor di Kabupaten Banyumas ditangkap polisi. Beberapa dari mereka jadi tersangka karena membawa senjata tajam. Kerap memancing keributan, 21 anggota geng motor digelandang ke Polresta Banyumas. Mereka ditangkap lantaran memancing tawuran dengan geng motor lainnya di wilayah Wangon. Sebelumnya mereka juga memicu tawuran di wilayah lain. Saat ditangkap, polisi mendapatkan sejumlah senjata tajam, mulai dari golok, celurit, dan katana. Selain itu, 13 motor milik anggota geng motor ini juga disita. Di mana geng motor ini ya, dia kemudian melakukan open fight ya, pertemuan terbuka, mengajak geng motor dari salah satu wilayah untuk datang ke wilayah Banyumas untuk melakukan keributan. Meski ada 21 orang yang ditangkap, hanya 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Kini keempat tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara atas kepemilikan senjata tajam. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Seorang ayah di Kabupaten Rembang tega mencabuli anak kandungnya hingga hamil 6 bulan. Perbuatan bejat tersangka dilakukan saat istrinya tengah tidur. Pria 68 tahun ini tak bisa berbuat banyak saat digelandang ke kantor polisi. Ia ditangkap lantaran mencabuli buah hatinya sendiri hingga hamil. Aksi bejat tersangka terjadi pada 2022. Ia mengambil kesempatan saat istrinya tengah tidur. Tersangka pun mengancam anaknya dengan golok jika menolak. Perbuatan tersangka terungkap saat korban yang masih berusia 16 tahun melapor ke ibunya dan sudah mengandung 6 bulan. Sehingga sampai beberapa hari, 1 tahunan ya, baru ketahuan ternyata anaknya itu hamil. Sehingga dia merasa terlambat kemudian dia melaporkan ke orang tua perempuannya dan kakaknya laki-laki. Kemudian saat itulah kita lakukan penanganan dan kita gelarkan, kemudian cukup bukti, kemudian kita lakukan penangkapan dan sampai saat ini kita lakukan penahanan. Barang bukti pakaian korban, sarung tersangka, dan golok disita polisi. Kini tersangka dijeruji dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang.